Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah kisah yang sangat mengharukan, di mana saat-saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya, dan ada beberapa pesan-pesan dan nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita bersedih sampai terasa ingin menangis. Simak terus video ini hingga akhir agar kita bisa memahami makna dari setiap kejadiannya. Tapi sebelum itu, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik subscribe serta like video ini. Adapun kritik dan saran yang baik, silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga menjadi amal kebaikan sehingga kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, yang bersamaan dengan hari lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Jibril, turunlah dan jemput kekasihku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan padanya, jika ia sudah bersedia berangkat, maka lakukanlah tugasmu. Kan tetapi jika ia belum siap, maka kau tunda dulu sampai ia bersedia. Adapun beberapa malaikat yang akan mengiringimu, ada malaikat Mikail, Israel, dan Israfil." Kemudian para malaikat itu pun turun. Sedang masih berada di langit ketujuh, malaikat itu masih bersama, dan turun lagi di langit keenam, mereka pun masih bersama, hingga sampailah di langit pertama. Maka malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Aku tidak bisa lagi menemanimu sampai di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku tak sanggup melihatnya saat engkau mencabut rohnya." Kemudian malaikat Israel pun berkata, "Wahai Jibril, mengapa engkau tak bisa menemani kami untuk turun dan menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah selama ini engkaulah yang selalu menyertai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah selama ini engkaulah yang ada menemani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kami tak pernah bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah bersama kami." Namun malaikat Jibril sampaikan bahwa, "Aku minta maaf, sungguh aku tak sanggup melihat engkau mencabut rohnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka dari itu hanya malaikat Israel dan yang lainnya turun ke bumi. Dan sampailah malaikat itu di depan pintu rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu pun mengetuk pintu dan memberi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai baginda Rasulullah." Maka dari dalam rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun membukakan pintu, sedang ia tidak melihat seseorang yang berada di luar. Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Fatimah anaknya bahwa, "Mereka sudah berada di samping saya, wahai anakku." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Siapakah itu, wahai ayahku?" Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa dialah yang memisahkan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Dialah yang membuat duka, dan dialah yang membuat tangisan karena kehilangan. Maka seketika itu pula Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha sangat bersedih. Maka malaikat Israel sampaikan bahwa, "Wahai baginda Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawamu hingga aku datang kemari. Bagaimanakah menurut engkau?" Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai para malaikat, ada beberapa nabi terdahulu setelah tugas mereka telah laksanakan. Mereka pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini aku pun sudah siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah aku melihat, sepertinya ada yang aneh." Maka para malaikat bertanya, "Apakah itu, wahai baginda Rasulullah?" Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Aku tak melihat malaikat Jibril. Kemanakah Jibril? Kemanakah sahabatku? Mengapa ia tak hadir di antara kalian?" Maka malaikat Israel sampaikan bahwa malaikat Jibril telah menunggu di atas langit
ia tak hadir untuk menyertai kami. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanggil malaikat Jibril karena ada perkara yang penting yang akan disampaikan. Dan setelah itu aku pun siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah para malaikat itu ke langit dan menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, turunlah untuk menyertai kami, sebab engkau dicari oleh sahabatmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka malaikat Jibril pun turun dan menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kalaulah hari ini aku akan berangkat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beritakan aku kabar gembira dan perdengarkan aku sebuah kalimat yang membuat aku merasa bahagia." Kemudian malaikat Jibril disampaikan, "Wahai baginda Rasulullah, aku telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah menunggumu untuk menyambut rohmu. Apalagi wahai Jibril, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau memasukinya terlebih dahulu. Apalagi wahai Jibril, wahai baginda Rasulullah, sekiranya engkau memiliki dosa dan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahanmu." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wahai Jibril, semua itu untuk saya, sedangkan saya tak mencemaskan dan meragukan diri saya. Akan tetapi yang saya cemaskan adalah umatku ya Jibril. Bagaimanakah dengan umatku sepeninggalku nantinya? Bagaimanakah dengan sholat mereka ya Jibril? Bagaimanakah dengan para wanita dari kalangan umatku ya Jibril?" Masya Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencemaskan keluarganya. Beliau tidak mencemaskan istri dan anak-anak beliau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencemaskan kitalah yang mengaku sebagai umatnya. Lantas malaikat Jibril sampaikan, "Wahai baginda Rasulullah, aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nantikan aku sejenak." Dan beberapa saat kemudian malaikat Jibril pun kembali menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai baginda Rasulullah, aku telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sekalipun dirimu sudah tidak berada di antara mereka, sekalipun dirimu tidak hadir di antara umatmu, selama umatmu masih berpegang pada kitab suci Quran dan amalan sunnahmu, maka mereka akan terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat." Maka tersenyumlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengarkan penuturan dari malaikat Jibril, lalu berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wahai Jibril, laksanakan tugasmu. Wahai malaikat Israel, laksanakan tugasmu." Majulah malaikat Israel, malaikat sang pencabut nyawa, dan berkata, "Wahai baginda Rasulullah, maafkan aku. Sungguh aku tak sanggup melakukan hal ini. Akan tetapi inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai malaikat Israel, lakukanlah tugasmu. Aku pun sudah siap." Maka perlahan-lahan keluarlah roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan telapak kaki baginda Rasulullah yang mulia. Telapak kaki baginda Rasulullah terasa menggigil hingga naik ke atas betis baginda Rasulullah, lalu naik ke atas paha sampai ke perut, hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran keringat di wajahnya. Kemudian malaikat Jibril pun berpaling hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai malaikat Jibril, mengapa engkau palingkan wajahmu? Apakah engkau enggan melihat wajahku lagi? Apakah engkau tidak ingin melihat kepergianku?" Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Wahai baginda Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, aku tidak enggan melihat wajahmu ya Rasulullah. Aku hanya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut itu ya Rasulullah. Sungguh aku tidak sanggup melihatmu menghadapi sakaratul maut." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai malaikat Jibril, ketahuilah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintaiku, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangiku, ternyata begitu sakitnya sakaratul maut ini,
tetapi aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, janganlah Engkau berikan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Limpahkan seluruh sakitnya sakaratul maut ini hanya kepadaku. Janganlah Engkau limpahkan kepada umatku. Umatku tak sanggup, biar aku saja. Sangat besar kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlahan sudah sampai di tenggorokan, sehingga baginda Rasulullah terasa menggigit seluruh tubuhnya. Pergilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Dan gemparlah masyarakat Mekah saat itu. Berduka masyarakat Mekah. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan kabar itu menjadi menggigil. Dan para sahabat yang lainnya pun tak bisa menahan kesedihannya. Mereka pun ikut menangis dengan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih belum bisa menerima kenyataan itu. Saat orang-orang berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, baginda Rasulullah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemparlah kota Mekah segala penjuru. Maka Sayyidina Umar bin Khattab saat itu berdiri di tengah orang banyak dan menghunuskan pedangnya serta berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, maka aku akan tebas batang lehernya. Sedang Umar sendiri masih tak mampu menerima kenyataan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Sayyidina Umar bin Khattab mengamuk dengan mengatakan, siapa yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, akan kupancung leher mereka. Dan di saat itu pula hadirlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadap di depan pintu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa siapa yang menyembah Rasulullah, sungguh Rasulullah telah menghadap kepada Tuhannya. Tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya. Mendengarkan targib dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terjatuh sempoyongan. Badannya terasa lemas dan tak mampu berdiri. Beliau pun menyadari bahwa baginda Rasulullah telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Begitulah kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kecintaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya? Apakah kecintaan kita sebanding dengan kecintaan baginda Rasulullah? Apa yang kita dengarkan mudah untuk kita pahami, sehingga kita ada jazbah dan semangat mengamalkan agama sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.